Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali kita lanjutkan pembahasan kita terakhir pada hadis Samurah bin Jundub yang menceritakan salah satu kebiasaan Rasulullah itu agar bertanya kepada para sahabatnya. Jadi setelah selesai dari melaksanakan sholat, beliau kemudian menghadap kepada para sahabat dan bertanya tentang banyak hal. Di antaranya adalah pada hadis ini Nabi menanyakan kepada mereka tentang sebuah mimpi. Adakah yang bermimpi tadi malam, kata beliau. Maka sebagian para sahabat kemudian menjawab dan menceritakan tentang mimpinya. Nah, pada saat itu Nabi menyampaikan kepada mereka bahwa beliau bermimpi di suatu malam, kemudian ditemui oleh dua orang, dan orang ini membawa Rasulullah SAW ke suatu tempat. Ternyata tempat itu ada sebuah bangunan yang bangunan itu mirip dengan tungku tempat memasak, tempat memasak. Dan seperti biasa di bawahnya menyalakan api. Dan ternyata ini adalah salah satu bentuk hukuman dalam neraka bagi mereka yang melakukan perbuatan zina. Ketika ditanya kepada mereka, man haula, qalahu az-zunat. Mereka adalah orang-orang yang berzina dan mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu ancaman yang begitu keras terkait dengan perbuatan ini. Ketika perbuatan zina ini adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman yang begitu keras. Dan karena yang berkaitan dengan perbuatan ini adalah salah satu anggota tubuh di bawah, maka Allah pun menghukum dengan cara tanur itu, yaitu dibakar dari bawah sehingga mereka berada di atas panggang, yang kemudian bisa saja mereka selamat sebenarnya. Berkaitan hal ini, para ulama mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya bisa menghindari, bisa menjauhkan diri dari perbuatan tersebut untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya. Namun mereka kemudian tidak mampu menjaga hal itu. Akhirnya jatuh ke dalam perbuatan yang ini. Dan setiap kali mereka hendak bertaubat kepada Allah, setiap kali mereka hendak meninggalkan kemaksiatan tersebut, maka setiap kali itu juga mereka selalu terbawa oleh hawa nafsu mereka, selalu terkalahkan oleh hawa nafsu mereka. Seandainya mereka bertaubat kepada Allah daripada maksiat itu, mereka kembali dengan penuh ketulusan dan penuh kesadaran, la kharaju minat tanur, sungguh mereka akan keluar daripada tanur itu, akan terbebas daripada hukuman
hukuman siksaan berupa tanur yang seperti tempat masak itu, ya, dan mereka tidak akan mungkin memasuki tempat itu. Allah kemudian menceritakan tentang mereka, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi mu'ana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Al-Quran surah Al-Furqan. Di antara karakteristik ibadur rahman itu adalah mereka yang la yad'una ma'allahi ilahan akhar, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka tidak membunuh jiwa melainkan dengan cara yang benar. Mereka juga tidak melakukan perzinahan, dan siapa yang melakukan perkara tersebut dalam ayat ini, maka sungguh mereka akan menemukan siksaan. Allah melipat gandakan azab bagi mereka di yaumil qiyamah. Mereka kekal di dalamnya. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan. Kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah, mereka yang beriman, mereka yang melakukan kebajikan-kebajikan. Di sini Allah Ta'ala memberikan pengecualian bahwa memang benar hukuman itu akan diberikan kepada mereka yang meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Tapi ketika mereka bertaubat kepada Allah, sebesar apapun dosa itu, maka Allah pasti mengampuni. Walaupun orang itu pernah melakukan perbuatan dosa besar, ya, perbuatan syirik misalnya, tapi pada saat mereka bertaubat, mereka minta ampun, mereka menyadari itu sebuah kesalahan, kemudian apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menerima taubat mereka. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah mengganti keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Allah mengganti keburukan-keburukan mereka disebabkan oleh taubat mereka dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafuran rahim. Dan Allah adalah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita, menjaga kehormatan diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan jalannya kepada kita. Allah telah memberikan petunjuknya kepada kita, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara hadis yang memberikan kepada kita tentang hal ini adalah di dalam kitab As-Sahihaini an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyu dhanbin 'azam inda Allah. Ibnu Mas'ud mengatakan, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu padahal Dialah yang menciptakanmu. Qultu thumma hiya? Qala an taqtul waladak makhafata an yut'ima ma'ak. Membunuh anakmu dikarenakan engkau takut, khawatir dia makan bersamamu, sehingga takut kefakiran, ya, takut kehabisan dikarenakan apa? Keberadaan anaknya. Qultu thumma hiya? Qala an tasna bi halilati jarik. Apalagi wahai Rasulullah, beliau mengatakan engkau berzina dengan istri tetangga. Ini adalah tiga dosa besar.
Tiga dosa besar yang disyaratkan oleh dalam hadis ini, yang tentunya hukumannya begitu berat. Fa'anzalallahu tasdiqa dzalika fi kitabih. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan dalam rangka membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi ini, yaitu surah ayat 68 surah Al-Baqarah yang tadi kita baca. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga model manusia yang kelak tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan juga dilihat, tidak akan pula mereka disucikan, dan mereka mendapatkan adab yang begitu pedih. Siapa yang tiga ini? Syekhun zalim, orang tua yang berzina, wa malikul kadzdzab, ya raja atau pemimpin yang berdusta, wa 'adilul mustakbir, orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Al-Qadhi Iyad mengatakan tiga kelompok atau tiga model manusia yang disebutkan dalam hadis ini, sebenarnya tiga-tiganya ini dalam keadaan dia tidak memiliki semua itu. Ya. Seorang orang yang sudah sepuh kemudian berzina, ini biasanya semakin usia itu masuk pada usia senja, mestinya kan semakin lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam masalah ajal tidak melihat umur, tidak melihat sedang apa diri kita, tidak melihat berapa usia kita. Tetapi dari sisi manusiawi kita lihat, kalau sudah masuk usia senja, ya mestinya mereka sudah lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi hari di mana mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak. Ya, mereka justru melakukan perbuatan yang begitu besar dosanya. Pemimpin yang berdusta, begitu pula demikian. Dan juga seorang yang tidak punya apa-apa tapi dia sombong. Padahal apa mau disombongkan dari orang yang tidak punya apa-apa? Apa yang mau disombongkan dari orang yang miskin itu? Maka beliau mengatakan, Al-Qadhi mengatakan, sebab setiap dari tiga model manusia ini, dia memiliki atau hawa nafsunya begitu kuat untuk menguasai dirinya sehingga dia terjatuh ke dalam perkara dosa besar, padahal semestinya tidak ada jalan menuju ke situ. Ya. Tidak ada dorongan yang begitu kuat untuk melakukan itu. Ya. Tidak ada dorongan yang kuat untuk melakukan itu. Orang miskin yang sombong misalnya, orang tua yang berzina, ini kayak di luar akal, di luar akal manusia. Tetapi karena hawa nafsu menguasai dirinya, maka kemudian mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Padahal mestinya sebaliknya. Ya, mungkin yang masih muda atau mungkin yang memiliki segalanya, ya kalau mereka misalnya waliyadzubillah ya, orang yang masih muda kemudian tidak bisa mencegah atau menahan dirinya, hawa nafsunya, mungkin nampaknya kita masih muda. Orang yang punya segalanya misalnya, dia sombong, mungkin biasa, dia punya segalanya. Nah ini sebaliknya, sehingga tidak ada jalan, tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, tapi mereka kemudian menyombongkan diri. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, cukuplah salah satu bentuk hina dan betapa jeleknya perbuatan zina ini, Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan rahmatnya kepada setiap hamba yang mukmin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan syariat berupa hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan zina ini dengan cara yang paling menghinakan
dengan cara yang paling menghinakan, memalukan, dan juga merendahkan diri mereka. Bahkan dalam hukuman tersebut Allah memerintahkan setiap hamba yang mukmin menyaksikan hukuman itu, dan jika dia menyaksikannya dianjurkan untuk ikut serta dalam hukuman itu. Apa itu? Ar-rajm. Ya, dalam Islam dalam hukum agama kita, kalau ada orang yang sudah memiliki pasangan kemudian dia berzina, maka kalau menegakkan hukum Islam mereka semestinya dirajam. Dan dirajam itu disaksikan oleh banyak orang sejak dia melihat boleh ikut mereka. Hukuman yang lebih hina seperti apa yang diterima oleh mereka? Walaupun di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa inilah salah satu hukuman yang dapat membersihkan dosa mereka. Sebagaimana dulu ada seorang wanita yang berzina kemudian mengakui perbuatannya, datang menemui Rasulullah SAW meminta agar dirinya dihukum. Ya, dihukumlah, tegakkanlah hukuman tersebut. Ya, tapi kemudian karena kesadaran, berangkat dari kesadaran, dia juga bertaubat dengan sejujur-jujurnya, dengan setulus-tulusnya dia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Dan ternyata setelah selesai hukuman tersebut, Nabi kemudian menyampaikan kepada para sahabat tentang taubat wanita ini. Jika dibagikan kepada penduduk ini maka akan cukup bagi mereka taubatnya. Ini jika jujur dalam taubat, bukan menyesal karena ketahuan, ya, bukan menyesal karena berketahuan. Alhamdulillah. Dan ini ternyata jemaah sekalian, kalau kita mencermati, kita memperhatikan apa yang terjadi di zaman kita hari ini, la haula wala quwwata illa billah, begitu banyak terjadi. Ya, orang yang sudah punya pasangan kemudian dia melakukan perbuatan yang menghinakan dirinya, keluarga. Orang yang sudah punya pasangan, mereka tidak lagi punya sifat malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak hanya melukai diri tapi keluarga juga. Bahkan bukan satu keluarga, dua keluarga dalam satu waktu akan merasa termalukan dengan perbuatannya. Di mana ainal haya? Di mana sifat malu di zaman kita hari ini? Jadi salah satu yang dapat mengantarkan kita menjadi orang yang mulia juga karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sifat al-haya, ya, sifat malu. Setidaknya pada saat ketika sifat malu itu masih melekat dalam diri seseorang, minimal dia meninggalkan yang buruk itu karena malu. Minimal dia meninggalkan perbuatan yang buruk itu karena malu. Dengan meninggalkan karena malu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya berupa kenikmatan meninggalkan keburukan. Dan ketika sudah merasa nyaman dengan meninggalkan keburukan atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dilindungi. Itulah fungsinya sifat al-haya dalam diri seorang mukmin. Nah, itulah salah satu manfaat adanya sifat malu dalam diri seseorang, karena dia akan dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan yang buruk yang menghinakan dirinya. Masih perkataan beliau melanjutkan perkataannya bahwa orang yang terjatuh ke dalam perbuatan zina yang ia akan mencoreng kehormatan dirinya itu, terkumpul padanya banyak sekali keburukan. Qillatud din, ya jelas kekurangan agama. Kemudian dia juga tidak lagi memperhatikan hal haram, hilang sifat wara dalam diri, ya, merusak kehormatan. Kemudian dia adalah orang yang tidak memiliki sifat ghirah, ya, untuk menegakkan kebenaran, dan ketika itu dilanggar,
Maka kita tidak akan menemukan orang yang berzina melainkan dia adalah orang yang tidak jujur, ya, tidak mampu memelihara kehormatan diri, dan dia adalah orang yang merusak dirinya sendiri, merusak pasangannya, bahkan merusak dua keluarga besar yang diikat oleh suatu akad yang namanya pernikahan. Maka wajar kalau hal ini kemudian dibahas begitu panjang lebar oleh para ulama. Nabi juga dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatannya kepada dalam Quran begitu tegas, begitu keras. Karena ternyata 14 abad silam ini diturunkan oleh Allah dalam Quran. Nabi juga begitu dalam hadisnya. Di zaman kita hari ini, ya tidak sedikit orang-orang yang sudah memiliki pasangan namun kemudian terjatuh ke dalam perbuatan yang menghinakan dirinya. Maka wajar kalau kemudian disampaikan, diingatkan, ditegaskan baik itu hukumannya, ya, konsekuensi daripada perbuatan jahat itu, perbuatan yang buruk itu akhirnya akan membuat mereka semakin menyadarinya. Bahkan di dalam hadis yang cukup menakutkan untuk kita, ya, Nabi pernah mengatakan, la yasni az-zani hina yasni wa huwa mu'min. Seolah-olah hilang iman pada saat itu. Tidaklah seseorang berzina, tidaklah seorang pezina berzina pada saat dia berzina dia itu adalah seorang mukmin. Artinya ketika seseorang waliyadzubillah ada yang jatuh ke dalam perbuatan zina, ya seakan-akan pada saat itu memang tidak punya iman, hilang iman. Tidak ada yang mengontrol. Karena salah satu manfaat dari peredaran iman, dia menyadari iman itu tidak hanya sebatas diucapkan di lisan saja, tetapi harus timbul dari hati sebagai kita yang paling dalam, kemudian diucapkan juga dengan lisan. Yang tidak kalah penting adalah al-amal bil jawarih, al-amal bil arkan, ya, melakukan dan mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Pada saat seseorang memiliki iman, ketika Allah memberikan iman kepada seseorang, dia akan percaya kepada informasi tentang hukuman, konsekuensi, ya, dan berbagai keburukan-keburukan yang disebabkan oleh perbuatannya yang hina tersebut. Kemudian di antaranya juga ada bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka salah satu bentuk kehinaan untuk mereka, al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Ya, orang-orang yang buruk itu akan berpasangan dengan orang yang buruk pula. Orang-orang seorang berzina, ya memang terkadang dengan seorang yang juga berzina. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa memohon perlindungan agar dilindungi dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang hina tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian haram al-jannah ala kulli khabith. Ketika Allah menyebutkan tentang keburukan orang-orang yang berbuat zina dan mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka Allah Ta'ala juga mengharamkan bagi mereka surga yang hanya disediakan bagi orang-orang yang berbuat baik. Al-wahsyah, salah satu sikap atau perasaan takut yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala ciptakan bagi mereka yang tidak mampu meninggalkan perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka merasa tidak tenang, tidak tentram. Ini adalah salah satu bentuk hukuman yang pertama di dunia. Makanya salah satu ataupun yang paling utama yang membuat hati itu semakin lapang adalah keimanan. Dan ketika itu sudah mulai pudar dalam hati seseorang, maka yang ada adalah al-wahsyah, ya, perasaan khawatir, takut, ya, ketakutan, tidak tenang, tidak tumanina, tidak tentram. Itu adalah
Jangan pernah banyak berharap akan menemukan ketentraman hidup kalau iman saja tidak dimiliki. Iman pun tidak dirawat. Karena Allah SWT itu hanya akan mengistimewakan orang yang merawat iman. Allah akan memuliakan orang yang memuliakan iman itu. Maka ketika seorang mukmin, seorang muslim tidak mampu merawat iman yang sudah ada, terlalu acuh dan mengabaikan perintah atau keimanan tersebut, maka yang ada adalah hilangnya tumanina, hilangnya ketentraman. Yang ada adalah dia akan merasakan serba khawatir, perasaan takut. Nah, ini salah satu hukuman, tidak hanya dalam bentuk mungkin tiba-tiba mati mendadak. Justru ini adalah hukuman yang paling membuat orang itu tersiksa. Perasaan selalu tidak tenang, perasaan selalu tidak tentram, itu cukup menyiksa seseorang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping keburukan-keburukan pada diri mereka juga, anna zina yujibuhu ala qati'atir rahim. Perbuatan zina yang buruk ini tidak hanya memberikan keburukan pada diri sendiri, akan tetapi akan menyebabkan pada tindakan di mana mereka bisa memutus hubungan silaturahim. Kemudian tindakan-tindakan durhaka pada orang tua, mencari harta dalam hal yang haram, ya. Kemudian menzalimi orang lain, menyia-nyiakan keluarga. Kemudian juga terkadang bisa lebih daripada itu, yang semuanya berawal dari perbuatan yang buruk ini akhirnya merembet kemana-mana. Tidak hanya kepada dirinya, keluarga, keturunan, apalagi orang lain. Nah, ini semuanya akan terkena imbasnya. Dikarenakan apa? Dikarenakan perbuatan keburukan atau perbuatan buruk berupa zina yang dilakukan oleh mereka. Ketahuilah bahwa pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu kenikmatan, apakah itu nikmatul iman, nikmatul Islam, ya nikmatul aman, kemudian nikmat bersama dengan orang-orang yang baik di sekitar kita. Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa anna Allah samii'un 'aliim. Nikmat-nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, kebaikan-kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita, itu tidak akan dapat merubah, ya, kecuali daripada perbuatan dari kita sendiri. Nikmat yang Allah telah berikan kepada kita tidak akan mampu memberikan efek yang baik kecuali datang dari kita sendiri. Lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ternyata untuk bisa berubah lebih baik itu kembali kepada diri kita. Ketika kita ingin Allah memuliakan diri kita, maka salah satu hal yang harus kita perhatikan, bagaimana kita kemudian juga melakukan perbuatan-perbuatan orang yang dimuliakan Allah. Ketika kita tidak ingin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pandai-pandai menjaga diri kita, memelihara diri kita agar tidak terjatuh kepada perbuatan yang dapat menghinakan diri itu. Karena semua itu ada sebabnya. Semua ada sebabnya, semua ada jalannya. Allah memuliakan seseorang karena hal ini. Allah menghinakan seseorang karena hal ini. Ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kira-kira keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka yang mampu menghormati atau menjaga kehormatan dirinya ini? Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Taha mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu 'maishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma."
Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu sebab seseorang tidak akan tersesat dan seseorang tidak akan sengsara. Allah kemudian menegaskan, siapa yang berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia akan menemukan kehidupan yang begitu sempit dan dikumpulkan pada dunia kiamat dalam keadaan dia buta. Ya. Jadi Allah Taala menjadikan kita mengikuti petunjuk, kita mengikuti kebenaran itu menjadi sebab. Tadi kita katakan bahwa Allah memuliakan seseorang ada sebabnya, Allah menghinakan seseorang juga ada sebabnya. Nah, min thamaratil 'iffati wal istighfar, salah satu buah daripada mampunya kita menjaga harga diri kita agar tidak jatuh dalam perkara yang haram, la yadillu wa la yashqa, tidak tersesat dan tidak akan sengsara. Nah, kemudian Allah menegaskan, siapa yang mencoba berpaling daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kehidupan yang sempit itu akan menanti dirinya. Dan kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia buta. Dan dia sempat protes, lima hasyaratan a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau mengumpulkan kami, menghimpun kami dalam keadaan buta? Padahal dulu kami adalah orang yang melihat. Ya, Allah kemudian mengatakan kepada mereka bahwa disebabkan karena tidak mau melihatnya mata dan hati mereka, tidak mau melihat baik itu mata penglihatan ataupun hati mereka untuk menerima kebenaran. Dikarenakan itulah kami bangkitkan kalian dalam keadaan apa? Tidak mampu melihat pada saat itu. Jadi ada sebabnya. Ada amalan-amalan yang dapat membuat mereka itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatakaffara Allah azza wa jalla liman ittaba'a hudahu bil hidayah wal rasyad wal bu'd 'anil dhanbi wasyaqqa. Allah menjamin, Allah memberikan jaminan kepada siapapun yang mengikuti petunjuk, memberikan jaminan kepada siapapun yang mengikuti petunjuk, mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan petunjuk yang diberikan kepada mereka, dan dijauhkan oleh Allah dari kehidupan yang sempit dan juga dari kesengsaraan. Syaratnya adalah ittiba'ul huda, itu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bil hayati thayyibati fid dunya bil idhafah ila thawabil akhirah wa na'imah. Di samping Allah telah menyiapkan kenikmatan kebaikan di akhirat, ya, di samping Allah telah menyediakan kehidupan dan kebaikan di dunia, Allah juga telah akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik di akhirat. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quran surah An-Nahl. Siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman. Ini muqayyad dengan kalimat bahwa mukmin, terikat dengan kalimat bahwa mukmin. Seakan-akan telah mengatakan kalau tidak mukmin, sebanyak apapun kesolehannya tidak akan dikembalikan. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, diikat dengan kalimat bahwa mukmin. Yang melakukan amal saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghidupkan mereka dengan kehidupan yang baik. Ya, sebaliknya maupun mukhalafahnya, sebaik apapun amal kebaikannya, tapi dia adalah orang yang tidak mukmin, ya, tidak akan mendapatkan hayat thayyibah di akhirat. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan memberikan ganjaran, memberikan pahala dengan pahala yang lebih baik disebabkan oleh apa yang telah mereka kerjakan. Jadi
Jadi ada sebab. Beriman, beramal soleh, Allah muliakan. Beriman, beramal soleh, mengikuti petunjuk tentunya Allah muliakan mereka. Meninggalkan petunjuk, melakukan keburukan, Allah menghinakan mereka. Wahadaina wa nastain. Allah sudah memberikan kepada kita dua jalan. Wala sa'adata al-iltizam bi syari'illah. Hadahu Allah wa syarah sadra bil Islam. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, kepada hamba yang Dia kehendaki, Allah buka pintu hati untuk menerima Islam. Ya, kemudian juga Allah memberikan kepada mereka kemudahan untuk mengikuti kelompok orang-orang yang baik. Maka selama dia berada dalam kebenaran tersebut, Allah akan memberikan kepada mereka kebahagiaan dalam keadaan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul. Akan merasakan, akan menyicipi manisnya keimanan siapa yang ridha, ya, mengakui dan ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Siapapun yang kondisi seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada mereka dan termasuk orang-orang yang merasakan manisnya iman dalam diri mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk menanggapi kebenaran, diberikan kemudahan untuk menanggapi kesabaran, sehingga kita dikumpulkan dalam keadaan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bijak saya ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang baik dari Allah. Jika diberi pribadi, astagfirullahaladzim wa lakum. Akhtatim bid'ah wa majlis. Subhanallah.